Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi bersama kami pada program Sharing Session. Perkenalkan, saya Arini selaku host pada program Sharing Session kali ini bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sendang Bedagai, yaitu Bapak Roni L. Parningotan Sitanggang SOS MAP. Terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya sudah menyempatkan pada Sharing Session pada kali ini. Oke, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Apakah terdapat tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan kualitas kantor pertanahan Kabupaten Sendang Bedagai, Pak, khususnya dalam pelayanan pertanahan? Mengingat bahwasannya wilayah ini itu merupakan wilayah yang cukup kompleks dengan berbagai permasalahan pertanahan yang ada, Pak. Terima kasih Mbak Irin. Sebelumnya perkenalkan saya Roni L. Parningotan Sitanggang selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sendang Bedagai sejak tahun 2023. Kembali ke pertanyaan Mbak Irin tadi, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan Indonesia saat ini dihadapkan berbagai tantangan yang sangat kompleks, mulai dari masalah teknis di lapangan, transformasi digital, hingga integritas birokrasi. Untuk kantor pertanahan Kabupaten Sendang Bedagai sendiri, kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan layanan pertanahan, agar layanan pertanahan itu bisa dirasakan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sendang Bedagai itu semakin cepat. Dan kemudian mengenai masalah-masalah pertanahan, kita juga selalu berupaya agar bisa ditangani dengan baik dan tuntas, sehingga masyarakat bisa mendapatkan solusi ketika ada masalah pertanahan dan datang ke kantor pertanahan Kabupaten Sendang Bedagai. Jadi Pak, jika kita melihat ke depan, inovasi atau pembenahan apa nih Pak yang nantinya kira-kira akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kantor pertanahan Kabupaten Sendang Bedagai, Pak? Untuk inovasi layanan di kantor Sendang Bedagai yang sudah kita buat, itu ada beberapa inovasi. Yang pertama, inovasi cekplot. Manfaatnya adalah menghindarkan sengketa pertanahan, mengetahui dan atau mengecek status legalitas tanah, kemudian untuk memastikan luas dan letak bidang tanah yang akurat. Kemudian untuk mendukung proses jual beli atau untuk kredit atas tanah tersebut. Kemudian layanan berikutnya adalah SITEPAT, Sistem Informasi Pelayanan, di mana layanan informasi pertanahan itu dapat diakses selama 24 jam melalui WhatsApp. Caranya dengan klik mau tanya, itu akan muncul informasi layanan pertanahan yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian layanan berikutnya adalah e-pinjam. Itu inovasi prosedur pinjaman warga, buku tanah, dan surat ukur dari setiap seksi secara elektronik, sehingga semakin mempercepat dalam layanan pertanahan. Kemudian inovasi kami yang terakhir itu adalah plakat, pelayanan antar sertifikat yang dikhususkan kepada pemohon, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia untuk wilayah Sendang Bedagai. Terkait dengan plakat ini Pak, konsepnya kira-kira gimana ya Pak? Boleh ditolong dijelaskan Pak? Plakat ini sangat membantu masyarakat Sendang Bedagai yang berkebutuhan khusus, lansia, dan ibu hamil. Jadi prosesnya di mana ketika layanan pertanahan itu sudah selesai, itu petugas di loket kami menghubungi pemohon untuk konfirmasi alamat dan jadwal pengantaran. Setelah dilakukan jadwalnya, itu petugas langsung berangkat menuju lokasi dan atau rumah si pemohon untuk mengantarkan sertifikat dan langsung diterima oleh pemohon. Wah, bagus sekali ya Pak inovasi ini. Ternyata inovasi layanan BPN ini memang sangat bermanfaat ya Pak, apalagi terutama bagi pemohon yang penyandang disabilitas, kemudian ada ibu hamil juga dan lansia seperti itu. Baiklah Pak, kita coba beralih ke pertanyaan berikutnya. Seperti yang kita ketahui saat ini Pak, Kementerian ATR BPN ini telah memasuki era transformasi digital. Salah satunya ini melalui implementasi sertifikat elektronik. Nah, bagaimana strategi kantor pertanahan Kabupaten Sendang Bedagai dalam mengoptimalkan penerapan kebijakan tersebut agar nantinya dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Pak? Implementasi sertifikat elektronik oleh Kementerian ATR BPN itu dimulai sejak tahun 2023, di mana itu mengubah sertifikat tanah yang fisik, buku hijau itu seperti kita ketahui selama ini, menjadi dokumen digital. Itu selembar kertas dengan QR Code. Di mana itu untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan meminimalisir risiko kehilangan atau mafia tanah.
itu datanya tersimpan aman di pusat data dan dapat diakses via aplikasi Sentuh Tanahku. Dan untuk diketahui bahwa sertifikat analog lama yang hijau masih tetap berlaku apabila belum dialihkan kepada sertifikat elektronik. Kemudian sertifikat elektronik itu memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sertifikat analog, terutama dari sisi keamanan dan kemudahan layanan, di mana dokumen tersimpan secara digital sehingga tetap aman meskipun dokumen fisik itu hilang, serta dapat diakses dan diunduh kapan saja melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Selain itu, sertifikat elektronik mendukung penerapan paperless office dan program Google pemerintah karena mengurangi penggunaan kertas dan tinta. Dari sisi keamanan, sertifikat ini dilengkapi QR Code yang hanya dapat dipindai melalui aplikasi Sentuh Tanahku untuk melihat status dokumen terbaru. Pengamanan juga didukung secure paper dengan logo ATR BPN yang berpendar di bawah sinar ultraviolet, serta secure file berupa tanda tangan elektronik BSR yang menjamin keaslian, integritas data, dan pencegahan pemalsuan. Dengan sistem digital, sertifikat elektronik juga mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan dokumen fisik seperti terbakar, terkena air, dan pencurian. Wah, ternyata keren banget ya Pak. Sertifikat elektronik ini memang sangatlah simpel, kemudian aman, dan bisa diakses di mana saja. Nah, jadi buat kalian semuanya, jangan lagi ragu, segeralah beralih ke sertifikat elektronik. Terakhir nih Pak, kira-kira apa pesan yang mungkin akan Bapak sampaikan kepada masyarakat di luar sana nih Pak, terkait dengan pentingnya pendaftaran tanah dan sertifikasi tanah Pak? Terima kasih Mbak. Jadi ini kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Serdang Bedagai yang bidang tanahnya belum bersertifikat atau belum terdaftar. Kami sarankan, kami himbau agar segera melakukan sertifikasi, mendaftarkan bidang tanahnya ke kantor pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, di mana ada beberapa poin-poin penting untuk pendaftaran tanah atau legalisasi aset sertifikasi tanah atas tanahnya. Yang pertama adalah kepastian hukum. Jika tanahnya sudah bersertifikat, itu akan memberikan jaminan bagi pemegang hak dan perlindungan hukum agar tidak diganggu oleh pihak lain. Kemudian bukti kepemilikan sah, di mana sertifikat adalah alat bukti kuat yang mencakup data fisik, luas batas, dan data yuridis yang mencantumkan nama si pemilik. Kemudian berikutnya itu mencegah sengketa, di mana sertifikat akan mengurangi risiko sengketa, perebutan tanah, atau klaim ganda di kemudian hari. Kemudian jika tanahnya sudah bersertifikat, itu mempunyai nilai ekonomis tinggi. Tanah bersertifikat memiliki nilai jual lebih tinggi dan lebih mudah digunakan. Baiklah, saya kira sekian sharing session pada kali ini. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Tak perlu mahkota untuk menjadi ratu. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.